Kitab Keluaran pasal 16. Daging dan manna dari langit untuk Israel. Kemudian mereka melakukan perjalanan dari Elim, dan seluruh jemaat keturunan Israel itu tiba di padang belantara Sin, yang terletak di antara Elim dan Sinai, pada hari ke-15, bulan kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Seluruh jemaat keturunan Israel itu bersungut-sungut lagi kepada Musa dan Harun di padang belantara itu. Lalu keturunan Israel itu berkata kepada mereka, "Seharusnya kami ini mati di tangan Tuhan di tanah Mesir ketika kami duduk di dekat kuali berisi daging dan ketika kami makan roti sampai kenyang. Namun kamu telah membawa kami ke padang belantara ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan." Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, "Lihat, aku akan menghujanimu dengan roti dari langit, dan umat itu akan keluar dan mengumpulkannya sebanyak yang diperlukan setiap hari, agar aku dapat menguji mereka, apakah mereka akan berjalan menurut hukumku atau tidak." Pada hari yang ke-6, ketika mereka mengolah apa yang mereka bawa pulang, jumlahnya harus 2 kali lipat dari yang mereka kumpulkan sehari-hari. Lalu Musa dan Harun berkata kepada seluruh keturunan Israel, "Pada sore ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhan telah membawamu keluar dari tanah Mesir. Dan pada pagi hari kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena Dia mendengar sungut-sungutmu terhadap Tuhan. Dan siapakah kami ini sehingga kamu bersungut-sungut kepada kami?" Musa berkata, "Hal ini akan terjadi ketika Tuhan memberimu daging untuk dimakan pada sore hari dan roti pada pagi hari sampai kenyang. Sebab Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu keluhkan kepadanya. Dan apalah kami ini? Jadi keluhanmu itu bukan kepada kami, melainkan kepada Tuhan." Kemudian Musa berkata kepada Harun, "Katakanlah kepada seluruh jemaat keturunan Israel, datanglah mendekat di hadapan Tuhan, sebab Dia telah mendengar sungut-sungutmu." Harun segera berbicara kepada seluruh jemaat keturunan Israel agar mereka menengok ke padang belantara dan lihat kemuliaan Tuhan tampak dalam awan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku telah mendengar keluhan umat Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada pagi hari kamu akan dikenyangkan dengan roti. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Lalu terjadilah pada sore hari itu, burung-burung puyuh datang dan menutupi perkemahan. Dan pada pagi hari terdapat selapis embun di sekeliling perkemahan. Ketika embun itu menguap, lihat, di permukaan padang belantara itu tampak sesuatu seperti serpihan yang halus, semacam embun beku di tanah. Ketika bangsa Israel melihatnya, mereka saling bertanya, "Apa ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu Musa berkata kepada mereka, "Itulah roti yang diberikan Tuhan kepadamu sebagai makananmu. Inilah perintah Tuhan. Kumpulkanlah itu masing-masing sesuai dengan yang dapat dimakannya, yaitu segomer untuk setiap orang, berdasarkan jumlah jiwa yang ada dalam tendanya." Bangsa Israel melaksanakannya dan mengumpulkannya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Masing-masing orang mengumpulkannya sebanyak yang dapat mereka makan. Musa berkata kepada mereka, "Jangan ada seorang pun yang menyisakannya sampai pagi." Namun mereka tidak mendengarkan Musa, dan beberapa menyisakannya sampai pagi. Lalu roti itu pun berulat dan berbau busuk. Musa pun marah kepada mereka. Mereka mengumpulkannya setiap pagi,
setiap orang berdasarkan kebutuhannya, dan ketika matahari menjadi terik, dia meleleh. Pada hari ke-6, mereka mengumpulkan makanan sebanyak 2 kali lipat, yaitu 2 gomer untuk setiap orang. Semua pemimpin umat datang dan menceritakannya kepada Musa. Musa berkata kepada mereka, "Inilah perintah Tuhan. Besok adalah peristirahatan, Sabat kudus bagi Tuhan. Pangganglah apa yang akan kamu panggang untuk hari ini, dan rebuslah apa yang akan kamu rebus. Lalu sisihkanlah semua yang tersisa untuk kamu simpan sampai pagi." Mereka menyisihkannya sampai pagi sebagaimana perintah Musa, dan roti itu tidak berbau busuk maupun berulat. Musa berkata, "Makanlah itu untuk hari ini, sebab hari ini adalah Sabat bagi Tuhan. Pada hari ini kamu tidak akan menemukannya di padang. Selama 6 hari kamu akan mengumpulkannya, tetapi pada hari yang ke-7, yaitu Sabat, tidak akan ada satupun." Pada hari yang ke-7, beberapa dari bangsa itu keluar untuk mengumpulkan roti itu, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Tuhan berkata kepada Musa, "Berapa lama lagi kalian menolak untuk memelihara perintahku dan hukum-hukumku? Lihat, Tuhan telah memberikan Sabat bagimu. Karena itu, pada hari yang ke-6, Dia memberikan roti untuk 2 hari kepadamu. Kamu harus tinggal di tempatmu masing-masing. Tidak seorang pun boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7. Demikianlah bangsa itu beristirahat pada hari ke-7. Orang Israel menyebut namanya manna. Ia seperti biji ketumbar, putih, dan rasanya seperti kue dengan madu. Musa berkata, "Inilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan bagi keturunanmu, supaya mereka dapat melihat roti, yang dengannya aku memberimu makanan di padang belantara, ketika aku membawamu keluar dari Mesir." Musa berkata kepada Harun, "Ambillah sebuah buli-buli dan masukkan segomer manna ke dalamnya, dan letakkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan bagi keturunanmu. Sebagaimana yang telah Tuhan perintahkan kepada Musa, demikianlah Harun meletakkannya di depan tabut kesaksian untuk disimpan." Bangsa Israel makan manna selama 40 tahun, sampai mereka tiba di tanah yang berpenghuni. Mereka makan manna sampai mereka tiba di perbatasan tanah Kanaan. 1 gomer adalah 1/10 eva.